Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Katia. Gak terasa ya adik-adik ya, udah hari Minggu lagi. Kita harus beribadah lagi ya. Apa kabar adik-adik semua di rumah? Sehat ya, anak-anak Tuhan sehat dan kuat. Nah adik-adik, yuk kita beribadah lagi ya. Walaupun Kak Tia di rumah masing-masing, adik di rumah masing-masing juga ya. Nah kita ketemu di video ya ibadahnya. Tapi kita bersyukur tetap bisa beribadah ya. Nah kita akan memulai ibadah kita. Tapi kita nyanyi dulu ya adik-adik ya. Lagunya kerja buat Tuhan. Yuk kali ini lagunya yang nyanyikan teman-teman ya. Adik-adik ikut gayanya ya. Yuk kita dengar ya. Buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Nah udah lihat ya adik-adik ya. Tadi teman-teman adik-adik dengan gayanya yang ceria, dengan semangat, mereka nyanyi lagu kerja buat Tuhan ya. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Adik-adik di rumah ikuti Katia ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami anak-anakmu sekolah minggu kembali datang menghadap kehadirat-Mu. Kami ingin beribadah. Hadir ya Tuhan Yesus di sini. Dan sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Berkatilah Katia dan berkatilah kami anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita cerita firman Tuhan mengenai taat melakukan tugas masing-masing ya, yang diambil dari firman Tuhan dari Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7 ya adik-adik ya. Taat melakukan tugas masing-masing ya. Ini ceritanya masih tentang murid Tuhan Yesus ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka
ke-12 muridnya tadi tetap melanjutkan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka melayani, mereka memberitakan Injil, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sehingga makin banyak ya. Kalau minggu lalu kita kan sudah cerita bahwasanya mereka saling mengasihi satu sama lain, saling berbagi adik-adik ya. Nah, kali ini saking banyaknya sudah pengikutnya, jadi ke-12 murid ini dikatakan rasul ya adik-adik ya. Nah, rasul ini, ke-12 murid Tuhan Yesus ini jadi sibuk, kebingungan di mana dia harus memberitakan Injil, berdoa, ya, memberitakan firman Tuhan. Satu sisi mereka harus membagikan segala kebutuhan kepada murid-murid yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, akhirnya adik-adik, tidak semua dapat dikerjakan. Rupanya ada sebagian yang tidak kebagian. Ya, kan tadi udah dibilang berbagi makanan, berbagi pakaian, dan lain-lain. Rupanya saking sudah banyaknya ada yang ketinggalan, ada yang gak kebagian. Nah, jadi ada yang bersungut-sungut adik-adik, dan mereka ada yang menghadap kepada ke-12 rasul ini, yaitu ke murid Tuhan Yesus tadi. Mereka mengatakan, kok kami tidak kebagian sih? Orang-orang kami tidak kebagian, ibu-ibu yang sudah sendiri, artinya ibu-ibu janda ya adik-adik ya, nggak kebagian. Mereka bersungut-sungut. Lalu ke-12 rasul tadi sadar, ya ampun, saking udah banyaknya yang menjadi murid Tuhan Yesus, yang menjadi pengikut Tuhan Yesus, mereka tidak terjangkau semua adik-adik yang untuk dibagikan. Nah, akhirnya dipilihlah 7 orang yang namanya pelayan meja ya. Pelayan meja ini adik-adik yaitu orang yang ditugaskan untuk melayani kebutuhan jasmani. Kalau rasul tadi pelayan yang melayani khusus untuk rohani ya adik-adik ya. Jadi dipilihlah 7 orang. Syaratnya 7 ini adalah dia harus orang yang beriman, harus orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ya, benar-benar yang orang yang mau bekerja dan berkomitmen. Nah adik-adik, dipilihlah 7 orang. Jadi akhirnya mereka pun bisa bertugas. Yang 7 orang terpilih ini khusus untuk pelayan meja, yang 12 rasul ini untuk melayani orang banyak yang perlu diinjili adik-adik. Jadi semua akhirnya kebagian. Jadi mereka melakukan tugas masing-masing. Kalau murid Tuhan Yesus 12 rasul ini memberitakan firman Tuhan, berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus supaya menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Nah, 7 rasul ini adik-adik tugasnya ada yang memasak, membagi makanan, membagi pakaian, membagi minum. Kalau ada yang sakit, mereka juga boleh mengobatin orang sakit ya adik-adik ya. Nah, jadi sudah dibagi tugas masing-masing. Nah, apa yang terjadi adik-adik setelah itu? Oleh karena 12 rasul ini murid Tuhan Yesus ini tidak terganggu lagi dengan kesibukan pelayan meja, mereka lebih giat adik-adik, mereka lebih semangat. Akhirnya banyak menjadi pengikut Tuhan Yesus adik-adik. Ada sekitar lebih kurang 3.000 orang adik-adik. Bayangin, banyak sekali ya. Nah, mereka berhasil ya adik-adik ya, karena sudah dibagi tugas.
Jadi adik-adik, kalau tadi murid Tuhan Yesus sudah berbagi tugas, yang 12 rasul ini sama 7 rasul, mereka sudah berhasil, sehingga pekerjaan semua bisa dilakukan dengan baik. Nah, kita gitu juga ya adik-adik ya di rumah ya. Kita punya tugas masing-masing nih. Kalau di rumah misalnya, kalau mama papa bekerja di kantor, ya, kalau papanya yang bekerja ya papanya, mamanya bisa kerjaan di rumah memasak atau mengurus anak-anak. Nah, kalau papa mama dua-dua bekerja di kantor, mungkin ada si mbak atau oma atau opung ya yang menjaga adik-adik, dan adik-adik ada tugasnya loh. Apa ya coba contohnya? Kalau yang punya adik bisa jaga adik ya, atau kalau lagi mainannya dikumpul, adik-adik dikumpul kembali, disimpan lagi baik-baik. Jadi si mbak atau om atau opung pun di rumah nggak kesibukan, nggak capek kali adik-adik ya, sehingga si opung atau si mbak pun bisa kerjanya bagus karena tidak sibuk kali, karena dibantu oleh adik-adik. Mama papa pun bisa bekerja di kantor mencari duit ya. Jadi tugas kita harus kita lakukan dengan baik. Nah, kalau di gereja gimana adik-adik? Kalau gereja contohnya adik-adik ya, Bapak pendeta atau Ibu pendeta, mereka tugasnya apa? Ya, tugasnya melayani firman ya. Nah, ada tuh majelis kan, majelis dan diaken. Nah, diaken sama majelis tugasnya apa? Ya, membantu pelayanan waktu ibadah, ibadah hari Minggu, ibadah PA, di Bajem, di PA keluarga ya adik-adik ya, itu mereka bantu. Nah, ada juga yang membantu untuk menjenguk orang sakit ya, namanya siapa? Diakonia ya, ini juga diperlukan. Jadi nggak semua bapak pendeta yang mengerjakan. Kalau bapak pendeta, ibu pendeta yang mengerjakan, wah kasihan ya, si ibu nggak bisa istirahat. Nah, jadi harus dibagi tugas. Nah, kalau ibadah minggu, yang mimpin nyanyi, ayo siapa? Ada song leader, ada organis, ada multimedia. Jadi dibagi tugasnya masing-masing adik-adik, sehingga semuanya bisa bekerja sama dengan baik dan hasilnya baik ya. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab dengan tugas kita. Begitu juga adik-adik ya, harus bisa ya, karena adik-adik kan udah bisa lah bangun tidur, bantalnya ditaruh gitu, dirapiin ya, nggak usah yang berat-berat dulu karena masih kecil-kecil ya. Paling enggak bisa jaga adik, bantu mama. Nah, mama papa untuk yang di rumah, tolong ya ajari adik-adik kita ya, supaya mereka terbiasa untuk melakukan tugas mereka dari kecil, sehingga udah besar nanti mereka bisa bertanggung jawab dengan tugas mereka ya. Tolong ya mama papa ya, diingatkan adik-adiknya ya. Nah, oke adik-adik, sampai di sini ceritanya ya. Yuk, katanya mau ajak nyanyi nih ya, nyanyi tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, kita sudah selesai menyanyi, sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita berdoa lagi adik-adik ya. Nah, yuk. Mana tangan, mana
di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anakmu sudah bernyanyi, sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajari kami anak-anakmu Tuhan, supaya kami bisa melakukan tugas kami masing-masing. Biarlah dari kecil kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, yang bisa melakukan tugas dengan baik, supaya sudah besar nanti kami sudah terbiasa. Ajari kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah firman-Mu ini bisa membuat kami semakin kuat dan semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita kembali berdoa. Bapa kami ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dibawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, harus bisa melakukan tugas masing-masing ya, supaya jadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Oke, sampai hari Minggu depan lagi ya, kita bertemu di video dengan Katia. Kita beribadah kembali. Shalom dah, happy Sunday adik-adik semua.